Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Dwi Kartika MSc selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sains Bahan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Haidar Yahya dengan NIM K1A021048, ditemani dengan teman saya Vindi Hardianti dengan NIM K1A021063. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait aplikasi nano pada plastik. Baik, di sini ke slide yang pertama ada table of content atau daftar isi. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada pembahasan, ketiga penutup, dan 4 daftar pustaka. Kita memasuki ke bab yang pertama ya teman-teman, yaitu ada pendahuluan, tepatnya di latar belakang. Jadi yang pertama ini kita akan menjelaskan terkait nanopartikel. Nanopartikel sendiri ini didefinisikan sebagai partikel yang memiliki ukuran dalam skala nanometer atau bisa dibilang ukurannya 10⁻⁹ meter ya, atau setara dengan 1-100 nanometer, yang mana nanopartikel ini memiliki karakteristik yang istimewa dibandingkan dengan unsur dalam ukuran makronya. Nah, untuk penelitian ilmiah tentang nanopartikel ini udah sangat berkembang karena memiliki banyak aplikasi potensial. Salah satunya dalam bidang kedokteran, ada kemudian di dalam bidang fisika optika, elektronika, dan lain sebagainya. Suatu partikel dalam nanoteknologi ini didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Untuk sintesis nanopartikel ini umumnya dilakukan modifikasi pada permukaan dengan melibatkan molekul lain atau bisa dibilang coating ya teman-teman. Untuk karakteristik dari nanopartikel, salah satunya yaitu terjadinya peningkatan sifat konduktivitas listrik yang merupakan terjadinya pemisahan antara pita valensi dan pita konduksi sehingga memiliki energi yang lebih besar. Karakteristik lainnya yaitu pada tingkatan ukuran nanometer. Karakteristik fisik maupun kimia dari materi berubah sangat drastis, yaitu contohnya dalam aspek warna dan titik lelehnya. Nah, di gambar di kanan bawah itu ada contoh nanopartikel unsur emas AU ya. Nah, untuk nanopartikel AU ini dapat berubah warna menjadi kemerah-merahan. Kemudian ada material keramik dan logam dalam ukuran nanopartikel juga dapat menjadi bersifat semikonduktor. Nah, perubahan karakteristik ini pada ukuran nanopartikel ini dapat membuka peluang berkembangnya teknologi baru. Nah, nanopartikel ini termasuk golongan solid colloidal drug delivery system dan juga merupakan dari sistem penghantaran obat yang bersifat dapat diuraikan oleh tubuh atau dapat disebut dengan istilah biodegradable dan memiliki sifat yang tidak toksik. Untuk yang kedua adalah plastik. Plastik diproduksi dari bahan minyak bumi. Plastik adalah suatu bahan baku yang diperoleh melalui proses sintesis dari berbagai bahan mentah, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Jenis-jenis plastik yang banyak digunakan adalah jenis polipropilen atau PP dan polyethylene terephthalate atau PET atau HDPE. Plastik jenis polipropilen banyak dijumpai dalam produk tas plastik. Sedangkan untuk plastik jenis polyethylene terephthalate banyak dijumpai dalam produk gelas dan botol minum dalam kemasan. PET terbagi atas dua macam jenis, yaitu low density polyethylene atau LDPE dan high density polyethylene atau HDPE.
Slide selanjutnya adalah rumusan masalah. Permasalahan yang dijadikan pembahasan adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan nanopartikel? Yang kedua, bagaimana sifat dari nanopartikel? Dan yang ketiga, apa saja aplikasi nanopartikel pada plastik? Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari nanopartikel, yang kedua, memahami sifat-sifat dari nanopartikel, dan yang ketiga, mengetahui aplikasi-aplikasi nanopartikel pada plastik. Next kita lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini kita masih membahas terkait nanopartikel ya teman-teman. Jadi nanopartikel ini merupakan temuan pada masa ilmu pengetahuan modern yang pemanfaatannya sendiri dapat diaplikasikan pada berbagai bidang ilmu, yaitu secara umum ada di bidang medis, kemudian ada di bidang industri dan juga pengembangan ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk nanopartikel ini memiliki tingkatan yang paling terdepan ya saat ini, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun aplikasi di industri. Nah, aplikasi nanopartikel dalam bidang farmasi yaitu contohnya aplikasi nanopartikel AU atau emas sebagai treatment dari kanker, karena nanopartikel AU ini atau emas ini mempunyai karakteristik yang unik, yaitu mampu mengubah gelombang frekuensi radio menjadi frekuensi yang lebih tinggi, yang mana hal ini dapat mengakibatkan sel kanker rusak. Kemudian nanopartikel ini merupakan salah satu hasil teknologi nano yang baru yang semakin pesat perkembangannya. Nah, untuk teknologi nano ini sudah banyak digunakan dalam bidang industri seperti nanokomposit dan nanotubes. Kemudian di bidang farmasi tadi seperti pembuatan obat, dan juga dalam bidang pangan contohnya itu pembuatan nanovitamin A. Sifat nanopartikel ini mirip ya seperti koloid dan memiliki efek optik ultrafast atau sifat kelistrikan. Kemudian nanopartikel ini memiliki gerak acak yang sering disebut gerak Brown ya. Ini sifat seperti koloid gitu. Nah, untuk nanopartikel sendiri ukurannya jauh lebih kecil ya. Tadi sekitar 1 sampai 100 nanometer. Yang mana 1 nanometer itu adalah 10 pangkat min 9 meter. Jadi nanopartikel ini ukurannya jauh lebih kecil dari panjang gelombang cahaya tampak yang ukurannya itu 400 sampai dengan 700 nanometer. Sehingga nanopartikel ini tidak dapat dilihat bahkan dengan mikroskop. Slide selanjutnya tentang teknologi nano. Perkembangan dari teknologi nano saat ini itu intinya membuat material atau bahan menjadi berukuran atau berskala nano. Nah, maka dari itu penggunaan teknologi nano ini dapat dimanfaatkan melalui pengembangan salah satunya dalam plastik, seperti contohnya kemasan pangan, yang mana dapat menjamin keamanan pangan dan juga mutu produk, bisa juga untuk menarik perhatian dan juga dapat berpengaruh besar terhadap industri kemasan pangan. Sebagai contoh adanya inovasi pada skala nano dan aplikasi teknologi nano pada senyawa polimer membuka peluang baru untuk perbaikan tidak hanya pada sifat-sifat polimer yang bersangkutan, tetapi juga terhadap biaya pembuatannya yang lebih efisien. Bahkan inovasi teknologi nano juga telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri patogen. Kemudian dapat dimanfaatkan juga sebagai pengemas atau kemasan aktif, kemasan antimikroba, dan juga penghambat formasi dari terbentuknya racun yang saat ini telah banyak dikembangkan implementasinya pada senyawa atau bahan komposit nanopolimer.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu beberapa penelitian terkait aplikasi nanopartikel pada plastik. Yang pertama adalah penerapan polimer nanokomposit dalam kemasan pangan berbahan plastik. Penerapan teknologi nano melalui pengembangan dan aplikasi polimer nanokomposit dalam kemasan pangan telah menunjukkan potensi yang besar untuk memberikan arah perubahan penting pada sektor kemasan. Nanokomposit mampu memberikan harapan pengembangan penggunaan polimer lapisan tipis atau plastik yang bersifat mudah diurai atau biodegradable. Sejak ditemukan adanya teknologi, proses penguatan kembali nano yang bisa memperbaiki semua kerja pada biopolimer, sehingga menjadikannya bersifat lebih kompetitif dibandingkan dengan polimer sintesis. Dapat memperkuat sifat mekanis polimer, sifat termal, dan hambatan terhadap gas. Sifat-sifat dan keamanan materi atau bahan dalam bentuk kamba atau bulk telah diketahui dengan baik dan jelas. Bahan atau material yang berukuran nano kadang-kadang dapat memunculkan sifat-sifat yang berbeda dengan sifat bahan dalam bentuk skala makronya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa bahan dalam bentuk berukuran nano dapat mudah dan bebas bergerak di dalam tubuh. Bahan dalam ukuran nano mempunyai permukaan yang lebih luas dapat meningkatkan sifat reaktivitas bahan tersebut meskipun mereka dalam bentuk kumpulan agregat yang besar pada kondisi umumnya. Aplikasi selanjutnya untuk nano pada plastik adalah modifikasi permukaan plastik mika dengan nanopartikel emas atau AU. Jadi untuk aplikasi ini kami ambil dari artikel yang ditulis oleh DIN 2011. Penggunaan plastik sebagai substrat dalam proses modifikasi permukaan, contohnya dalam permukaan plastik, dengan menggunakan nanopartikel AU telah membuka peluang pemanfaatannya menjadi lebih luas. Metode sintesis nanopartikel AU ini memanfaatkan zat penstabil yaitu Na-sitrat. Pengembangan dari metode sintesis nanopartikel AU ini masih berlangsung hingga saat ini. Metode sintesis nanopartikel AU dengan zat penstabil alkanatiol telah ditemukan pada tahun 1995 oleh Matthias Prost. Hasil penelitian sintesis ini telah membuka peluang berkembangnya pengaplikasian nanopartikel emas dalam fasa organik. Nah, untuk modifikasi permukaan plastik mika ini dilakukan dengan melakukan perendaman plastik ke dalam suspensi nanopartikel emas atau AU. Jadi nanopartikel AU ini disintesis dengan menggunakan zat penstabil sitrat atau disebut aurum sitrat dan juga dodekanol atau aurum thiol. Kedua jenis nanopartikel tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan memiliki ukuran partikel sekitar 5 sampai dengan 10 nanometer. Nah, untuk karakterisasi terhadap plastik tersebut nantinya dapat dilakukan dengan menggunakan SEM atau scanning elektron mikroskop dan pengujian secara elektrokimia. Modifikasi ini dapat digunakan atau dapat menggunakan elektroda kerja berupa nanopartikel aurum yang termodifikasi pada permukaan polyester yang menunjukkan bahwa pelat plastik yang termodifikasi nanopartikel AU berhasil diterapkan dalam bidang elektrokimia. Nah, untuk plastik mika dengan nanopartikel AU ini salah satu aplikasinya dapat diaplikasikan lagi salah satunya sebagai sensor oksigen untuk mengetahui kadar oksigen dalam suatu sampel gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 dan 100 nanometer. Dalam nanoteknologi, suatu partikel didefinisikan sebagai objek kecil yang berperilaku sebagai satu kesatuan terhadap sifat dan transportasinya. Partikel lebih jauh diklasifikasikan menurut diameternya. Partikel ultrahalus serupa dengan nanopartikel dan berukuran antara 1 dan 100 nanometer.
partikel halus berukuran antara 100 dan 2500 nanometer, dan partikel kasar berukuran antara 2500 dan 10.000 nanometer. Yang kedua, nanopartikel sering memiliki sifat optik yang tak terduga karena mereka cukup kecil untuk membatasi elektron dan menghasilkan efek kuantum. Nanopartikel mengikuti pada gerakan Brown atau acak. Nanopartikel ini biasanya tidak mengendap, seperti partikel keloid, yang diketahui berkisar dari 1 hingga 1000 nanometer. Nanopartikel jauh lebih kecil dari panjang gelombang cahaya tampak, yaitu 400-700 nanometer, sehingga nanopartikel tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Yang ketiga, aplikasi nanopartikel pada plastik yaitu penerapan polimer nanokomposit dalam kemasan pangan berbahan plastik, dan modifikasi permukaan plastik mika dengan nanopartikel AU. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk presentasi dari kami terkait nano pada plastik. Nah, kemudian ini ada daftar pustaka, jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui citasi apa saja yang kita ambil untuk menjelaskan terkait materi pada kali ini. Jadi silakan teman-teman bisa simak slide berikut ya. Ya, demikian itulah tadi teman-teman presentasi dari kelompok 6 dari kelompok kami tentang aplikasi nano pada plastik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan dapat disampaikan langsung kepada kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Bapak Dwi Kartika MSC dan juga kepada teman-teman semuanya yang telah memperhatikan penjelasan dan presentasi dari kami. Langsung saja, saya Haidar dan teman saya Vindi mohon izin undur diri dari presentasi pada kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.